Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian kita berjumpa kembali. Pembahasan emas insyaallah akan kita lanjutkan terus pembahasan emas, edukasi kita terhadap emas karena kita ingin mengembalikan kejayaan umat dengan emas sebagai underlying kehidupan perekonomian umat Islam. Masya Allah, insya Allah. Baik kawan-kawan, saya akan share terkait emas ini. Apa yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Kawan-kawan sudah lihat, ini poin yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Prinsip-prinsip dalam jual beli emas. Yang pertama kita harus paham dulu tentang emas. Bagaimana emas itu sifatnya, bagaimana? Yang pertama, emas itu tidak ada kadaluarsa, kawan-kawan. Tidak ada expirednya, teman-teman. Yang kedua, emas itu tidak mengenal istilah barang bekas. Bentuknya bagaimanapun, dari tambang dan sebagainya, tinggal diolah dikit, itu tetap emas. Nggak ada barang bekas. Mobil ada bekasnya. Yang lain-lain juga banyak bekas. Yang emas tidak ada. Emas dari zaman dulu sampai sekarang tetaplah emas. Emas itu diantara instrumen investasi yang disebutkan, atau instrumen hedging istilahnya, menjaga nilai, itu yang sangat liquid, kawan-kawan. Liquid itu sangat mudah diuangkan, dicairkan sangat mudah. Karena pada dasarnya manusia itu sudah aware dengan emas dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang pertama, prinsip emas yang pertama, emas tidak mengenal kadaluarsa, kawan-kawan. Nah, apa arti kadaluarsa? Kita coba lihat. Kadaluarsa adalah sesuatu yang karena perubahan waktu atau zaman, maka sudah tidak bisa terpakai lagi barangnya. Kenapa kadaluarsa? Kenapa harus ada kadaluarsa? Karena produk-produk tersebut sudah melewati masa pakainya. Dinyatakan tidak berlaku oleh perusahaan itu atau oleh undang-undang. Yang contoh oleh undang-undang ini salah satunya adalah uang. Nanti kita bahas. Nah, ini contohnya. Contoh yang tidak berlaku berdasarkan undang-undang atau peraturan satu negara yang berlaku itu adalah uang. Zaman dahulu ada uang 100 rupiah. Zaman sekarang sudah nggak ada lagi. Uang 100 rupiah sudah tidak berlaku lagi. Zaman dahulu uang 50.000, gambarnya saya ingat itu Pak Soeharto, Presiden Pak Soeharto. Nah itu zaman sekarang 50.000 yang bergambar beliau Pak Soeharto sudah tidak berlaku, kawan-kawan. Karena yang berlaku sudah yang baru 50.000-nya. Walaupun warnanya sama-sama biru ya kalau 50.000. Kalau ini 100.000. 100.000 yang sebelumnya, versi sebelumnya juga sekarang sudah nggak berlaku, diganti dengan yang terbaru. Itu disahkan oleh undang-undang negara. Bagaimana dengan emas? Dinar, zaman khalifah dulu, zaman dahulu, itu dari dulu sampai sekarang itu berlaku, kawan-kawan. Dinar dan dirham. Diuangkan sangat mudah sekali. Bahkan Antam dan beberapa perusahaan emas, insya Allah nanti EOA juga, itu sudah merilis dinar. Nah, dinar itu ukurannya adalah 4,25 gram. Emas dengan karat 22 karat. Ada juga yang sekarang yang 24 karat. Dari dua produk ini, kawan-kawan, mana nih yang lebih happy kalau produknya belum terjual? Susu kadaluarsanya cepat sekali, kawan-kawan. Sehari kalau susu itu nggak laku, dia kadaluarsa, kawan-kawan. Kasihan bapaknya. Emas, kalau nggak laku dijual, disimpan aja, kawan-kawan. Tetap untung, insya Allah. Lalu bagaimana dengan konsumen? Mendapatkan manfaat emas untuk mencapai impiannya. Ini gampang, kawan-kawan. Karena nanti kita akan bahas. Emas secara tren itu nggak pernah turun. Dari tahun ke tahun nih maksudnya. Dari hari ke hari turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi, itu nggak masalah.
Intinya dari kurva itu trennya pasti naik. Nah, terkait dengan bisnis emas, ini adalah bisnis yang menguntungkan kawan-kawan. Kita menjual emas sebagai agent of gold, itu untung. Emasnya kita simpan, kita untung kawan-kawan. Emasnya turun pun ada yang membeli emas, kita jual, kemudian kita belikan lagi, itu masih untung kawan-kawan. Itu prinsipnya emas. Emas, jual beli emas itu tidak ada rugi, tidak ada ruginya. Sebagai tabungan, investasi, maupun sebagai aset. Menguntungkan semua kawan-kawan. Kita lihat nih harganya emas. Nah, ini kita harga update agent of gold. Contohnya, 13 Mei. Kita jual di Nah, sebagai agent of gold kita ambil harga emasnya di 8 yang 1 gram katakanlah. 882.000. Yang reseller 897.000 dan sebagainya. Kita jual customer 916.000 untung kawan-kawan. Ada buyback dari customer kita hargai 864.000. Itu untung kawan-kawan. Kita beli dari customer itu untung. Karena kita akan menjual ke customer yang lain dengan harga 916.000. Atau kita jual ke reseller kita seharga 897.000 untung. Bahkan lebih untung kalau kita ambil yang buyback. Ini kawan-kawan. Ini prinsip emas, jual beli emas itu semuanya menguntungkan. Bisa dipahami kawan-kawan? Kita lanjut kawan-kawan. Ini adalah ketika kita menyimpan emas. Karena emas itu simpanannya nggak bisa harian. Jadi kita beli terus kemudian dijual. Dari sisi customer ini maksud saya. Kita beli, kita jual dalam waktu sehari rugi kawan-kawan. Benar rugi. Karena dinilai dengan rupiah. Tapi kalau kita simpan, kita jual beli lagi, kita jual beli lagi itu untung kan. Apalagi atau untuk investasi juga untung sangat kan. Akan naik grafik atau trennya. Apakah AUG atau MLG mengalami kerugian dengan naik turunnya harga emas? Nah, ini kita perlu hitung-hitung ini kawan-kawan. Katakanlah di kondisi harga turun ini. Kalau kondisi harga naik, otomatis untung kan? Jadi modal 1 juta, harganya 1.050.000, untung kan? Misalkan di September 2020, harga emasnya 1.006.000. Harga konsumennya 1.040.000 rupiah. Dijual saat itu langsung untung. Tapi apabila di Oktober katakanlah, ini Oktober turun 866.000 dengan harga konsumen 900.000, dari kita harga kulak kita ambil emasnya 1.006.000 turun jadi 900.000 kawan-kawan. Ya, gimana dong? Rugi nggak kita? Sebenarnya untung kan? Untung ketika kita langsung membelikan emas lagi pada waktu itu. Karena kita ngukurnya itu berdasarkan emas. Underlying kita itu emas. Emas 1 gram 1.006.000 rupiah. Dijual dengan 900.000 rupiah. Ini rugi kalau kita nggak langsung repeat order lagi ke cabang atau ke AOG. Kalau dari Om Oke ya. Ini kita rugi, cuma kalau kita langsung puter lagi, kita nggak rugi, insya Allah. Nggak akan rugi. Jadi emas 1 gram masih kita miliki. Kesimpulannya, emas menguntungkan untuk disimpan dan waktu yang lama dan jumlah yang banyak. Semakin banyak jumlahnya, semakin kaya kita. Yang selanjutnya, emas tidak mengenal kata barang bekas, kawan-kawan. Ini prinsip emas yang kedua yang harus kita pahami. Apa arti barang bekas? Barang bekas adalah barang baru yang telah dipergunakan dan setelah digunakan itu kualitas dan seiring dengan waktu penggunaannya itu menurun kawan-kawan. Contohnya itu adalah karena dipakai orang. Nah, kualitasnya turun. Seperti itu kan. Atau istilahnya ada barang bekas, barang second. Uang itu ada uang bekas kan. Yang sudah beredar itu bukan baru lagi uangnya, tapi uang bekas. Bekas transaksi cuma nilainya masih ditahan oleh undang-undang. Jadi nilainya masih bernilai walaupun agak lusuh dan sebagainya. Karena dipakai orang.
Contoh mobil. Mobil itu mengalami fase bekas. Sudah sekian kilometer dipakai oleh orang A, dijual harganya turun. Karena dia bekas. Nah, seperti itu. Dan karena kualitasnya turun otomatis karena sudah ganti part dan sebagainya. Mobil bekas. Kita lanjut kawan-kawan. Nah, ini mobil bekas tadi. Motor juga ada motor bekas. Motor yang sudah dibeli orang lain, sudah kualitasnya udah mulai menurun, dijual kembali. Setelah 5 tahun misalkan kita beli itu barang bekas, motor bekas. Nah, ini kita bandingkan nih. Nah, contoh harga, kualitas turun. Nah, ini harga Harley Davidson dari tahun ke tahun kawan-kawan. Itu yang jualan di priceprice.com kita lihat ini. Nah, itu harga barunya itu sekitar 385 juta kawan-kawan. 2020. Kemudian ada yang menjual Harley Davidson tahun 2010 kawan-kawan. Dilihat yang paling bawah kawan-kawan. Yang di paling bawah itu Harley Davidson cuma 58 juta kawan-kawan. Turun nggak kawan-kawan tuh? Turun kawan-kawan harga barang bekas. Nah, di sini adalah motor. Nah, ini juga nih ada Pajero nih. Ini Pajero bekas tahun berapa ini? Masya Allah. Bagaimana dengan emas kawan-kawan? Adakah emas itu bekasnya? Bekas emas, bekas ini nggak ada kawan-kawan. Istilahnya bekas dalam emas kawan-kawan. Ini istilah yang tidak berlaku pada emas. Karena salah satu motivator dunia, Robert Kiyosaki menyebutkan emas itu adalah God's money kawan-kawan. God's money. Uangnya Tuhan. Allah yang menetapkan emas itu sebagai uangnya seluruh dunia sebenarnya. Sehingga underlying sebenarnya semua adalah emas. Allah telah menetapkan emas itu sebagai dan disepakati oleh khalifah pada waktu itu Rasulullah dan khalifahan Islam pada saat itu. Emas, dinar dan dirham, emas dan perak. Tidak ada barang bekasnya. Kita jual belikan emas 1 gram, nggak ada istilahnya emas 1 gram bekas Pak Aldi katakanlah. Nggak ada kawan-kawan. Emas barang bekas Bu Nisa misalkan. Nggak ada. Emas 1 gram, nggak ada bekas-bekasnya. Kita lanjutkan kawan. Nah ini, jika kita Masya Allah, kalau kita ketemu ini, barang temuan, kerajaan, katakanlah ini di mana ya, ini di Romawi mungkin. Kalau kita ketemu di belakang rumah kita yang seperti ini kawan-kawan, Masya Allah, kaya raya kita kawan-kawan. Karena uang dinar pada zaman dulu yang terpendam, ketika kita temukan, kita bersihkan, dijual di sekarang, laku keras Ustaz. Laku keras kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan. Menunjukkan emas gak ada barang bekasnya. Masih berlaku dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu harganya masih terus naik. Nah, kita lewati saja ini proses pembuatan emas. Nah, nanti kita skip aja kita. Kalau mau, bolehlah. Kontak saya ya langsung. Pak Aldi dari Gresik. Nah, ini adalah ayat yang disebutkan dalam Al-Kahfi. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Mereka berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain, "Tuhan kamu lebih mengetahui ya, beberapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota untuk membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Yang difokuskan dalam pembahasan ini adalah perak. Ashabul Kahfi tertidur selama sekian ratus tahun kawan-kawan. Peraknya ketika dibawa ke pasar masih laku kawan-kawan. Cuma ada aneh.
Karena stempel peraknya, cetakan peraknya itu cetakan lama, kawan-kawan. Cuma ketika dibuat membeli makanan pada zaman itu, masih laku, kawan-kawan. Ini contohnya dari Al-Quran menyebutkan sendiri. Nah, ada juga sih yang pernah dengar kayaknya ini, kawan-kawan mungkin pernah dengar. Mungkin Anda sering mendengar emas tua dan emas muda. Apa itu maksudnya emas tua dan emas muda? Dan istilah ini hanya ada di Indonesia, kawan-kawan. Emas tua dan emas muda itu bahasa Indonesia ya, karena hanya ada di Indonesia istilahnya. Nah, karena yang lain berdasarkan standar sebenarnya. Apakah ini terkait dengan bekas atau tidaknya emas? Saya kira enggak. Coba kita lihat, kawan. Ternyata menurut standar nasional Indonesia, dan memang ini hanya di Indonesia ya, emas uh, tua dan emas muda. Emas tua itu adalah kadarnya di atas 70%, kawan-kawan. Kalau emas muda di bawah 70%. Kita ambil dari sumber galeri24.co.id. Nah, jadi emas dari 18 karat sampai 24 karat itu emas tua, kawan-kawan. Nah, memang harganya berbeda ya per karat itu. Cuma itu kalau di istilah orang Indonesia, dia menyebutkan emas tua. Kalau emas muda itu adalah yang jumlah karatasenya di bawah 14 ke bawah. Ini. Dan EOA, kawan-kawan sekalian, sudah teruji 24 karat. 99, sekian persen. Insya Allah, mabruk insya Allah. Nah ini, EOA menjamin kawan-kawan. Insya Allah nanti ke depan EOA akan mengeluarkan emas dalam format yang baru atau casingnya ya, tampilannya itu baru. Harganya bagaimana kawan-kawan? Insya Allah EOA akan menjamin harganya sama. Insya Allah. Ya itu kawan-kawan. Nggak ada barang bekas untuk emas. Jadi Anda jangan khawatir, tidak ada emas bekas kan. Harga secara ekonomi dan komoditasnya tetap tinggi, tetap dihargai walaupun itu cetakan manapun. Dari produsen manapun, asalkan karatasnya tepat, insya Allah tetap dihargai. Nah, mengenal lebih dalam tentang buyback yang tadi saya sampaikan, nah, penetapan harga buyback ini kenapa? Ini ada kesepakatan internasional, kawan-kawan. Nah, spread persentase harga antara harga konsumen dengan harga konsumen beli itu ada buyback untuk perputaran ekonomi, kawan-kawan. Nah, EOA Gold berpatokan pada harga perusahaan emas di Indonesia di BUMN. Nah, melihat dari kesanggupan para agent of gold jika buyback spread tipis, nah ini nanti kasihan agent of gold. Jadi buyback itu pasti harganya di bawah harga beli dari agent of gold. Karena agent of gold wajib membeli kembali jika ada konsumen yang menjualnya. Itu salah satu jaminan dari agent of gold. Harga buyback ditetapkan di bawah harga beli. Nah, tadi sebutkan. Harga buyback ini berubah mengikuti sesuai dengan perubahan harga jual dan harga belinya. Nah, ini buyback yang selanjutnya. Nah, buat yang suka beli emas, nah bacain ini. Ini biasanya ini kita blur ya kawan-kawan karena seringkali kawan-kawan harga buyback itu sebenarnya naik kan. Dari zaman ke zaman disesuaikan dengan harga belinya, ada spread sedikit. Nah, jika kawan-kawan misalkan terjadi nih ke toko emas, menjual emas apapun ya, dengan membawa bukti belinya dan dihargai, dinaikkan sedikit dari bukti belinya kawan-kawan. Kasihan kawan-kawan. Sedangkan harga emas sudah naik tinggi. Ini penipuan kawan-kawan. Walaupun nggak semuanya gitu ya. Insya Allah banyak insya Allah yang baik. Insya Allah dihargai secara normal. Nah, EOA Gold memiliki price list yang sama dari Sabang sampai Merauke. Ini keuntungan dari EOA Gold, agar EOA Gold ini. Aman bagi konsumen, kemudian toko emas, konsumen melakukan perbandingan harga jika dijual ke OKMG, silahkan bandingkan harganya itu sama dan kita tetapkan harganya fix dari pusat harga sama. Bagi AOG kawan-kawan, jika AOG teman-teman bergabung, itu bisnisnya lebih berkah. Jadi jual sesuai dengan harga yang dikeluarkan perusahaan. Nggak boleh naik turun. Di beberapa tempat memang di produk lain, katakanlah di mana ya gitu ya, itu boleh naik turun dikit lah harganya.
mereka bisa mainkan harga di situ. Kalau di EOA enggak, kita nggak ngejar itu, kita ngejar keberkahan untuk peradaban umat Islam, kawan. Nah, bisa dicek sendiri di EOA Gold ID, itu harganya tetap, dan konsumen beli berapa, buyback-nya berapa, itu tetap. Maksudnya tetap adalah sama di seluruh Indonesia Raya. Yang terakhir, kawan-kawan, prinsip emas yang ketiga yang kita bahas adalah emas mudah diuangkan. Liquid. Nah, istilahnya gitu. Sangat mudah dicairkan. Kemana? Banyak. Kita jual, kita beli punya emas, kita jual ke agent of gold lagi. Bisa cair. Kita jual ke pegadaian atau kita gadaikan ke pegadaian. Ada satu lagi info, di EOA itu ada di salah satu entitas bisnisnya EOA, itu ada EOA Club. Koperasinya EOA, kawan-kawan, itu di situ bisa kita gadaikan emas kita. Sehingga emas itu tetap jadi milik kita gadaikan dengan skema mereka, skema EOA Club. Nah, nanti kita akan cicil tuh emasnya ketika kita sanggup bayar, kita bayar sampai lunas, emasnya bisa kembali lagi ke kita. Jadi kita nggak kehilangan emas, kawan-kawan. Sangat mudah diuangkan, dijual, dibeli lagi, nah kemudian dan sebagainya. Ada contoh yang Pak Emil Salim ini dia mau menjual emasnya, ada stok emas, kan mungkin beli butuh uang. Nah ini 21 menit saja, kawan-kawan, udah laku, kawan-kawan. Atau kalau kawan-kawan mau menjual langsung ke AOG, itu insya Allah akan diterima oleh AOG, insya Allah. Dijual ke, nah ini kemudahan penjualan jika bentuk emas. Nah, kita biasanya jual emas di toko-toko emas gitu ya, emas keluar rumah, ke toko, antri, dan sebagainya. Nah, kalau jual ke mana? AOG bisa langsung ke tempat AOG-nya, atau kalau misalkan AOG-nya lagi longgar, bolehlah janjian kemana, ketemuan di rumah Bapak, akan diambil cash, bayar, selesai. Nah, ini nanti ke depan EOA selain punya website, EOA Gold akan punya aplikasi, kawan-kawan. Bisa melakukan tracking keaslian emas, scan, dan sebagainya. Stok emas Bapak Ibu semuanya ada, insya Allah. Nah, ini websitenya ya. Ini ya, klub yang sebagai partner kita untuk buyback dan sebagainya. Ada juga program bersirkah, nanti banyak teman-teman bisa tahu. Nah, ini ada quote, teman-teman. Pahamilah prinsip emas, maka Anda akan dipercaya oleh konsumen sebagai agent of gold yang profesional. Prinsip emas tadi. Ingat, jangan pernah ketipu, karena emas punya prinsip, kita juga harus tahu prinsipnya emas, kawan-kawan. Nah, ini ada quote dari Pak Jamil Az-Zaini, pembina peradaban EOA. Ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu. Action yang akan mengubah hidupmu. Bagaimana, kawan-kawan? Siap? Baik, terima kasih atas atensinya, kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Jika ada pertanyaan, boleh kontak-kontak saya 085655337083 dengan Pak saya Aldi Sevan. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.